Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Somatus dalam renungan harian Kamis 19 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah dengan setia mengikuti renungan harian di channel Quran Marum ini, dan terima kasih atas dukungan Anda semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita, berkisah, dan mau mengingatkan kepada kita tentang keselamatan. Jadi Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya keselamatan yang datang dari Allah itu datang kepada kita sebagai sebuah undangan. Kalau keselamatan itu adalah sebuah undangan, maka mau selamat atau tidak itu tergantung dari pilihan kita. Sama seperti kita mau hadir atau tidak menghadiri sebuah undangan, itu adalah pilihan bebas dari kita. Nah, tapi keselamatan yang datang dari Allah, walaupun itu sifatnya sebagai undangan, Allah itu selalu aktif. Allah selalu berusaha agar kita semua yang diundang kepada keselamatan itu mau datang, mau menghadiri undangannya itu, mau menanggapi undangannya. Jadi sesungguhnya Allah itu ingin kita semua beroleh keselamatan. Tapi dalam kenyataannya, faktanya, kita ini lebih suka untuk sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kalau dalam Injil itu kan dikisahkan bahwasanya kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya begitu. Jadi semua sudah disediakan, lalu raja itu menyebarkan undangan, tetapi orang-orang yang diundang itu banyak yang tidak mau datang begitu. Karena tidak mau datang, si raja ini menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke orang-orang itu, mengingatkan mereka, mengajak mereka supaya datang. Tapi mereka banyak alasan, yang mengurusi kebunnya, yang mau baru beli hewan peliharaan mau dikawinkan, dan macam-macam itu. Jadi mereka sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing-masing, sehingga mengabaikan undangan dari sang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga lah kadang-kadang kita ini diundang kepada keselamatan, tapi kita ini sibuk dengan urusan kita masing-masing. Waktu-waktu kita yang ada itu kita gunakan untuk pekerjaan, untuk urusan-urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan bagaimana kita mengolah dan merawat kerohanian kita. Misalnya saat ini media sosial itu berkembang begitu luar biasa. Jadi waktu-waktu yang ada ini kita gunakan untuk menonton TikTok misalnya gitu, atau main Facebook, atau nonton YouTube, atau apa sajalah. Waktu-waktu kita habis begitu banyak untuk bergumul dengan yang namanya media sosial. Apalagi orang-orang muda zaman ini lebih banyak waktunya habis untuk bermain di dunia maya, di media sosial. Tapi waktu untuk Tuhan, waktu untuk berdoa, waktu untuk ke gereja, waktu untuk membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, itu hampir banyak yang mengabaikannya. Banyak yang tidak peduli. Ini suatu tanda bahwasanya kita itu lebih suka menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal lain, untuk urusan-urusan yang membuat kita senang, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita merasa nikmat, nyaman, seperti itu. Jadi kita abai dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian kita, hidup kerohanian kita. Padahal dengan berdoa, dengan membaca kitab suci, dengan rajin ke gereja, itu adalah suatu tanda bahwasanya kita mau menanggapi undangan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita ini hanya sibuk dengan urusan kita masing-masing, dengan pekerjaan, mencari uang, lalu dengan macam-macam hal duniawi ini, artinya kita tidak merespon undangan dari Allah, undangan keselamatan. Dan kalau itu yang terjadi,
Maka kelak ketika saatnya tiba bagi kita masing-masing, kita tidak siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tidak siap untuk bertemu dengan Allah. Sama seperti yang dalam Injil dikisahkan, memang datang. Pada akhirnya si Tuan pesta itu menyuruh hamba-hambanya memanggil semua orang yang ada di ujung-ujung jalan, simpang-simpang jalan, dibawa semua untuk ikut pesta. Tapi apa yang terjadi? Ada yang tidak siap di situ, tidak menggunakan pakaian pesta. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, ya iyalah tidak siap, kan mereka dipanggil, dibawa dari ujung-ujung jalan sana, dari pertigaan-pertigaan jalan sana. Jadi jelas saja dia tidak siap. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita tidak paham soal itu, karena konsep kita kalau pakai pesta ya kita siap dari rumah begitu kan. Sementara itu dalam sebuah kerajaan itu tuh pakaian pesta itu ada sebuah ruangan khusus di mana ada pakaian-pakaian dan orang yang datang tuh bisa menggunakannya di situ, memakai pakaian pesta yang ada di situ. Tapi orang itu tidak menggunakan, tidak mengenakan pakaian pesta, sehingga raja itu murka. Wajar raja itu murka karena sebenarnya pakaian pesta itu sudah ada tapi tidak mau dikenakan. Nah, kita juga bisa jadi seperti itu. Jadi sesungguhnya Tuan pesta ini sudah menyiapkan semuanya. Jadi kita tidak perlu sibuk-sibuk, kita tidak perlu repot-repot. Allah itu sudah menyediakan semuanya, termasuk sarana-sarana untuk beroleh keselamatan. Yang paling penting, yang menjadi puncaknya adalah Ekaristi. Jadi Allah sudah menyediakan semua sarana dan media untuk beroleh keselamatan. Tapi kita tidak mau menggunakannya, kita tidak mau pakai. Maka wajar bila Allah murka, wajar bila Allah akan marah bila kita nanti datang dalam keadaan yang sama sekali tidak siap. Allah sudah menyediakan semuanya. Nah, dari kita, apakah kita mau memakai semua sarana dan media yang sudah disediakan Allah agar kita beroleh keselamatan? Allah itu mengundang, Allah itu mengingatkan. Jadi bukan hanya mengundang, tapi Allah itu ketika kita tidak mau datang, Allah itu mengutus hamba-hambanya, orang-orangnya untuk mengingatkan kita, untuk memanggil kita, membawa kita ke dalam keselamatan itu, ke dalam perjamuan keselamatan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Pada akhirnya Allah membiarkan kita dengan kebebasan kita, yang dengan pilihan bebas menentukan apakah kita mau selamat atau tidak. Sekarang kepada kita semua ditanyakan, apakah kita mau memenuhi undangan keselamatan yang diberikan oleh Allah, ataukah kita hanya mau sibuk dengan urusan kita masing-masing? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.